Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliana Rahmah, Sarjana Keperawatan Nurse. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 10 kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu Learning Journal Komitmen Mutu. Pengertian: komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai aparatur sipil negara, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal, dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Indikator komitmen mutu. Indikator-indikator komitmen mutu antara lain, yang pertama efektivitas. Berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Berasal dari kata efisien, artinya berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur, sehingga efisien dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, orientasi mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Orientasi mutu merupakan suatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Aparatur sipil negara harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Selain itu, untuk membangun komitmen mutu, implementasi mutu dalam layanan publik harus senantiasa dimodifikasi agar kemampuan terus berkembang. Karena kondisi saat ini yang bersifat dinamis, aparatur sipil negara perlu terus berpikir kritis terhadap dinamika, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melahirkan sikap kreatif dan inovatif. 5 pilar manajemen mutu yaitu antara lain, yang pertama adalah komitmen, yang kedua hasil atau mutu, yang ketiga prosedur, yang keempat berpikir efektif dan efisien, yang kelima melibatkan orang lain di sekitar kita. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam memberikan pelayanan prima yaitu antara lain, yang pertama memberikan pelayanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara pembeli agar tidak berpindah ke yang lain. Yang kedua, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi tanpa adanya cacat, tanpa kesalahan dan tidak ada pemborosan. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan pergeseran tuntutan maupun perkembangan teknologi. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dan juga inovatif dalam pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Yang kelima, melakukan upaya perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan melalui berbagai cara yaitu melalui pelatihan-pelatihan, pengembangan ide kreatif maupun secara berkolaborasi. Implementasi. Implementasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memahami dulu fungsi, tugas pokok dan peran yang diberikan oleh institusi serta kita harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Kemudian,
harus merencanakan target mutu apa yang ingin dicapai, memahami bagaimana karakter pelanggan yang akan kita layani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan sepenuh hati, serta menerima kritik dan saran. Contoh implementasi yang dapat kita lakukan, yang pertama, menggunakan sumber daya alam termasuk BHP seperlunya saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Hal ini termasuk dalam prinsip efektif komitmen mutu. Yang kedua, menjalankan standar operasional prosedur dalam setiap kegiatan sehari-hari. Hal ini termasuk dalam prinsip efisien komitmen mutu. Yang ketiga, mampu memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini termasuk dalam prinsip kreatif komitmen mutu. Yang keempat, mampu memodifikasi lingkungan, contohnya traumatic care untuk di ruangan anak. Hal ini termasuk dalam prinsip inovatif atau inovasi komitmen mutu. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada pasien dan juga keluarga dengan mempraktekkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun kepada seluruh pasien dan juga warga instansi tanpa terkecuali. Hal ini termasuk dalam prinsip orientasi mutu. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.